Dan shalom para hamba Tuhan, shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa ya. Nah, saya bukan mau cerita akhir zaman, tapi sebetulnya kita sudah hidup di akhir zaman. Jadi saya bukan share prediksi, asumsi, eskatologi, bukan. Saya mau ceritakan apa yang saya alami dan apa juga yang sedang kita hadapi, yang relevan dengan keadaan sekarang. Dan kalau setan punya strategi, masa gereja Tuhan nggak punya strategi? Jadi kita harus minta hikmat Tuhan ke depan, karena nanti bisa masalah yang sukar itu akan segera datang, dan itu akan kelihatan siapa anak Tuhan yang bukan. Nah, anak Tuhan itu adalah yang benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan. Sekali lagi, anak Tuhan itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Kita menjaga diri kita untuk tetap taat kepada Tuhan, tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Itu kuncinya. Karena justru di tengah kegelapan nanti, justru kelihatan terang itu akan bersinar. Di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel, bahwa di akhir zaman nanti orang-orang bijaksana, orang percaya ya, yang memiliki hikmat Tuhan akan bersinar terang seperti cakrawala. Nah, kapan itu? Segera. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah anak Allah. Dan terang kemuliaan Allah itu akan bersinar di dalam hidupnya, di dalam perbuatannya, bukan hanya di dalam ibadahnya, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya nggak tahu seberapa banyak materi yang saya bisa sampaikan, karena dalam 1-2 tahun ini juga saya pribadi mengalaminya, dan saya melakukan perjalanan. Saya mendapat pewahyuan, saya mendapat bagaimana semua nubuatan firman Tuhan itu sedang digenapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah malam ini diikuti oleh puluhan kota. Saya bersyukur, dan mereka juga mengharapkan ada pesan khusus, tuntunan, direction, pewahyuan untuk setiap kota. Jadi bersyukurlah saya ada di sini, dan meskipun selisih waktu sedikit, tetapi mereka mengikuti. Dan ini setelah diikuti live, nanti akan diikuti oleh ribuan orang, bahkan termasuk bangsa-bangsa lain ya. Nah, jadi saya agak sedikit formal juga, dan supaya lebih detail, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan, karena juga teman-teman saya dari berbagai kota, mungkin ada beberapa hal yang memang saya sudah jabarkan berulang-ulang. Mohon sabar, karena memang nggak bisa langsung cus di ujung begitu ya. Jadi saya harus terangkan, dan basic firmannya juga harus jelas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dekade ini disebut oleh banyak orang, khususnya umat Tuhan sedunia, itu disebut dekade. Dekade itu 10 tahun. 10 tahun. Nah, kita udah berkurang dari 10 tahun. Sebetulnya itu sejak 2020, sejak after pandemi. Nah, after pandemi itu, setelah pandemi itu 2021 ya, 2022 itu sudah mulai namanya satu dekade akhir. Kenapa saya sebut dekade akhir? Karena gereja lahir tahun 33. Jadi tahun 2033 gereja itu sudah 2000 tahun. Ada slide yang itu nggak, satu slide itu Pak Budi, tolong tayangkan yang satu slide Bob, we are here, ada nggak di situ? Yang satu slide, satu foto itu, yang backgroundnya hitam. Nah, supaya kita bisa mengerti timelinenya juga. Nah, kenapa? Ini bukan mau nakut-nakutin atau membuat stres, salah. Justru kita semakin strong. Tahu nggak, ketika kita di booster sama satu
booster, kita nih harus lebih bersemangat karena era ini adalah yang disebut dekade pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tetapi juga ini era yang disebut era Mesias. Apa itu? Mesias akan datang. How? When? Nobody knows. Tetapi dekade ini tanda-tandanya udah jelas. Dan apalagi bagi orang Yahudi, sejak perang 2023 yang lalu, mereka doa hanya satu, Mesias datanglah segera. Terus pembangunan bait suci yang ketiga gimana? Mesias datang dulu, dia akan bangun dan dia akan menduduki bait Allah nanti. What? Berarti antikris yang akan menduduki bait Allah. Nah, pelan-pelan supaya kita bisa mengerti semua. Nah, kalau mereka sekarang, saya juga baru dapat email nih dari teman-teman saya dari gerakan global dan khususnya dari ICEJ, International Christian Embassy of Jerusalem. Saya di mana saya member di situ sedunia, mengatakan bahwa tahun ini saja 50.000 aliyah yang dia satu organisasi 50.000 aliyah. Maksudnya aliyah itu gimana? Orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel. Jadi jangan dipikir perang terjadi mereka lari semua, enggak. Justru ini tanda perang ini, mereka melihat bahwa ini adalah kedatangan Mesias akan segera datang. Mesias ini akan segera datang apabila itu orang-orang itu akan datang kembali. Belum dikekirim mungkin ya, nggak apa-apa ya, nyantai dikit ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya saya mengalirnya kemana. Karena kalau memang kalau menceritakan mengenai akhir zaman bisa harus 3-4 sesi gitu, nggak bisa hanya sejam kayak begini. Jadi saya akan coba memberikan frame-nya aja dulu, bahwa ini waktunya sebenarnya sudah super singkat. Nah, karena saya pernah, mama saya tinggal di Eropa, jadi saya pernah juga tinggal di Eropa. Nama saya Daniel. Mama saya itu pendoa syafaat, dan selalu ngomong begini sebelum beliau dipanggil Tuhan, nama kamu Daniel. Nanti kalau mama nggak ada, kamu perhatikan Nat, everything will be happen. Semuanya akan terjadi. Dan everything start from here. Aduh, saya kagak ngerti. Semuanya terjadi mulai dari Eropa ini. Saya nggak ngerti gitu waktu itu. Nah, tetapi sekarang kita lihat ini semuanya sedang terjadi. Bukan karena nama saya Daniel, tetapi coba kita baca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Kita buka di dalam kitab Daniel ayat yang terakhir. Daniel pasal yang ke-12 mulai ayat 8. Oke, kita mengalir dulu ya, Daniel pasal yang ke-12 ayat 8. Saya ini terjemahan yang kita baca bersama-sama ya di sini. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Adapun aku memang ku dengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apa akhir segala hal ini? Terus. Next, ayat berikut. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termetereng. Kalau sekarang kalian dan saya nih hidup di akhir zaman masih termetereng, gimana? Dulu disembunyikan, masa sekarang masih sembunyi? Makanya firman Tuhan katakan jangan bodoh. Waduh, keras banget kan? Janganlah kamu bodoh. Sepertinya kita nih harus bisa mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui waktu Tuhan. Terus ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu kan
Jangan sampai kita disebut fasik karena tidak memahami. Dibaliknya begitu. Kopak. Apa kopak tuh? Stubborn, keras kepala, gak mau ngerti, masa bodoh. Nah terus, tetapi orang-orang bijaksana, katakan saya orang bijaksana. Ayo katakan, saya nggak mau jadi orang bodoh. Ngomong, mesti ngomong, dia ngomongin. Saya suka ngomong begitu. Kalau saya lemes banget, saya selalu ngomong, saya kuat, saya pasti bisa, gitu kan. Harus dilawan itu tuh. Terus ayat berikut. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Terus berbahagialah orang tetap menanti-nanti dan mencapai. Ini berbicara mengenai nanti bait Allah segera akan dibangun. Nggak lama lagi. Fase 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Nah, jadi dekade ini disebut juga dekade penginjilan secara masif. Bagaimana caranya? Pengikut Kristus harus berubah jadi murid. Nggak ada yang amin kan? Pengen jadi pengikut terus. Orang Kristen harus jadi penginjil-penginjil. Amin. Penginjil itu bukan khotbah kayak saya. Udah nggak usah jadi pengkhotbah, kebanyakan nanti saya nggak diundang lagi. Kesaksian, beri kesaksian kepada banyak orang. Tapi selain gerakan orang-orang kudus, siapa yang menginjil? Tuhan sendiri mengirim malaikatnya. Tahu nggak sekarang penginjilan masif supranatural terjadi di mana? Gerakan Roh Kudus yang paling hebat, Iran dan Pakistan. You don't know that? Saya mau ke sana. Saya ingin menyaksikan hal-hal yang saya pikir ngapain, umur kita berapa tahun lagi juga kita kagak tahu. Karena kita ini sedang menuju akhir. Dan akhirnya nanti gimana? Nanti saya akan kupas banyak hal ya. Jadi dekade ini adalah dekade the last greatest harvest, era tuaian terbesar. Masalahnya apakah kita mau menuai atau kita mau nonton aja? Udah Pak Budi ada slide itu? Udah? Satu foto itu, yang satu foto dulu, yang baru dikirim itu. Nah, kita lihat di, bukan foto yang itu tuh, yang baru dikirim itu day 1, day 2 ya. Nah, jadi saya terusin dulu sebelum ini ke materi saya. Saya nggak mau terlalu terburu-buru ke materi nanti. Yang penting kita nih mau kemana ujungnya gitu. Mau sensasi doang itu. Saya seminar Lembu Merah waktu itu membantu dengan almarhum Peter Condro tuh, kalau seminar Lembu Merah ribuan orang, bisa 3.000, 6.000 orang, tapi Lembu Merahnya ora-ono, kagak ada. Tapi sekarang saya menyaksikan sekali dengan pribadi saya, secara fisik saya bisa menyentuh Lembu Merah itu udah ada. Oke, bisa keluar nggak itu? Oke, nah kita lihat hari ini di dalam hari menuju ke hari ke-7, jadi udah gelap sekali. Gelap sekali ya. Nah, bagaimana, how dark is today? Nanti gak apa-apa lagi peperangan rohani di sana. Jadi kita baca dulu. Nah ini oke.
Saya keep fokus nih ya. Kita lihat di sini 1000 tahun di dalam firman Tuhan sama dengan, itu kata Tuhan, bukan kata saya. Hari pertama 1000 tahun itu kejatuhan Adam sampai ke Musa itu 2000 tahun. Terus dari Musa ke kelahiran Kristus 2000 tahun. Yesus lahir tahun 0 dan gereja lahir, Roh Kudus dicurahkan tahun 33. Ingat, 33. Jadi ini dari Kristus, kelahiran Kristus dan pelayanannya dan gereja mula-mula sekarang udah berusia hampir 2000 tahun. Berapa tahun lagi? 2033 berapa tahun lagi? 10 tahun gimana? 8. Masih bisa ngitung kan? Jadi 2034 itu udah ke hari ke-7 Advent, Sabat. Tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja. Bekerjalah selagi waktu masih siang. Wallahu alam kalau kita masih hidup 2033 nanti. Kelihatannya masih hidup semua nih. Tapi masalahnya 8 tahun ke depan ngapain, Neng? Masih mikir urusan sendiri, stres, mau bunuh diri, pusing emosi, mental illness. Malam ini nggak sekedar kalian tahu ya, saya juga ada tantangan. Jangan pikir saya nggak ada tantangan. Tetapi Tuhan membutuhkan hari-hari ini orang yang sifatnya lebih prajurit. Karena Tuhan menciptakan musim-musim. Ada musim hujan, musim apa, musim menanam, musim menuai, tapi juga ada musim untuk berperang, ada musim untuk diam. Dan ini musim berperang. Tuhan membutuhkan the war people, manusia-manusia yang siap perang, bukan manusia yang luka, penuh masalah, persoalan, gak bisa berperang. Nah, jadi kita sedang ada di sini. Dan memang mayoritas daripada orang Kristen bukan murid, fansnya Yesus, gemar beribadah, tapi nggak jadi murid. Makanya di BRC itu, di Bilangan Research Center itu mengerikan. Misalkan saya nggak mau nyebut Kendari, nggak tahu gimana, tapi kalau di Jawa Timur itu flat, nggak ada pertumbuhan kekristenan. Kalau di Jawa Barat menurun sedikit, yang ada perpindahan. Jadi kekristenan belum tentu bertumbuh sekarang. Yang ada dari satu food court ke food court yang lain. Karena memang juga kita ini banyakkan orang Kristen nggak dilatih untuk menginjil. Tapi menginjilnya juga nggak perlu harus berkhotbah seperti saya begini. Kesaksian Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka apa? Itulah kesudahan. Finish. Nah, kita baca di dalam Yoel 2. Nanti sebentar ya, Yoel 2. Saya ingin landasan dulu. Yoel 2 ayat yang 1 dan 2.
Yoel 2 ayat 1 dan 2, tiuplah sangkakala di Sion. Sion itu di mana? Tahu nggak Sion di mana? Sebelah Tanah Toraja. Ada patung Yesus kan di situ. Sion itu Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang kedua, ini akan terjadi kegelapan menutupi bumi. Saya nggak ngerti nubuatan ini either nanti pakai teknologi ataukah memang itu fenomena alam. Akan terjadi kegelapan 3 hari. Tahu nggak, ternyata manusia kalau dikasih gelap stres. Lilin kagak ada, bisa stres. Ada fenomena juga alam di mana luar angkasa itu membentuk bagaimana bumi itu ketutupin selama 3 hari. Dinginnya seperti apa? Nah, saya nggak bakalan terlalu banyak di sini karena saya mau move ke materi yang lain, tapi ini saya sedang persiapan untuk bahas kegelapan menutupi bumi dalam 3 hari akan segera datang. Tapi baiknya nanti Anda ngikutin di YouTube saya aja, karena kalau sekarang terlalu panjang, bisa sampai subuh nih ya. Dan nanti kalau nonton YouTube ya subscribe and like. Ngerti nggak mama ya? Nah, ngerti. Nah, di dalam Yoel yang kedua, ayat yang kedua, saya pengen ini baca ayat terus, keluar ayat terus, karena ini orang-orang di akhir zaman nggak bawa Alkitab semua, mengharapkan multimedia terus, makanya you are the key person di sana ya. Yoel 2 ayat 2. Jadi kita lihat di sini kita sedang menuju suatu kegelapan yang super luar biasa. Tetapi terang itu kan bersinar di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Nah, coba kita baca di sini. 1 2 3. Suatu hari gelap gulita dan kalam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun temurun, karena kita udah nggak ada nanti. Kita nggak akan ada di bumi lagi. Pertanyaannya, di mana anak cucu kita sekarang? Di mana keluarga kita? Prioritas kita apa? Kita semua sibuk di gereja, sibuk apa? Sibuk di kerjaan, sibuk. Bagaimana dengan jiwa-jiwa? Karena nggak ada urusan tuh, suami bisa diangkat, istri ketinggalan bisa, atau cucu diangkat, kita ketinggalan bisa. Nggak ada sangkut paut dengan marga purba, lagi zaman purba sampai zaman masa depan nanti akan selamat semua, belum tentu. Tapi kita berkewajiban untuk menarik mereka dari kegelapan itu. Kegelapan itu bisa secara spiritual. Saya ini pergi ke daerah-daerah, ini sesuatu yang mengenaskan. Saya baru pulang dari Tobelo ya, minggu kemarin, terus ke berbagai daerah. Bulan kemarin saya ke Pineng juga ya, banyak saya melayani para pekerja-pekerja Indonesia di sana. Kok ketika saya tantang, ada nggak di antara kalian yang berniat untuk bunuh diri? Wush, banyak banget. Saya katakan, apa ini, fenomena apa ini? Nah, kalau ada di antara kalian juga ada niatan begitu, datang ke saya beres ibadah ini. Kalian nggak ngerti, itu bukan soal stres, bukan soal mental illness, itu the shadow of death. Bayang-bayang maut sedang mengejar kalian.
Either bunuh dirinya aneh banget di Tobelo aja. Kata saya, kenapa anak-anak bisa rentan bunuh diri? Nggak tahu. Mereka itu kadang ditegur sama mama, jangan main gadget saja, besoknya bunuh diri aja. Gantung diri, nyemplungin diri di jembatan dan lain sebagainya. Kenapa? Ini kan musim perang. Kalau musim perang ini, setan juga nggak diam. Anda pikir setan diam? Kalian yang diam. Setan nggak pernah diam, lembur-lemburan karena tahu waktunya akan habis. Setan punya target untuk mengejar anak-anak Tuhan, gitu. Kemarin kita nonton bareng di habis doa nih. Saya bawa pendeta-pendeta 200 lebih itu nonton bareng. Jadi disesatkan di jalan yang benar. Film apa? Gereja Setan. Ngeri kan? Judulnya udah ngeri. Kenapa gereja setan? Ada Mongol, ada siapa di situ, ada Jason penyanyinya dan produsernya. Itu anak Tuhan semua. Mau bikin awareness. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang pahit sama orang tua kena. Itu film bagus. Nanti kalau ada di XX1, nanti tanggal 11 September nonton ya. Saya nggak dapat komisi, tenang aja. Nonton aja, bagus itu. Saya cuman promosikan supaya jangan kita terjebak. Dan di situ di ending film itu bagus sekali. Hanya nama Yesus yang penuh kuasa. Pujian penyembahan itu mengalahkan kuasa setan. Ya. Nah, ingat bahwa kita ini punya satu nama yang berkuasa. Apapun masalah kita, sebut nama Dia, puji Dia, kalahkan si setan. Si setan itu sudah dikalahkan sebetulnya. Nah, oke, jadi nanti kegelapan ini mengerikan nih, akan banyak orang yang stres. Ketika gelap benar-benar secara fisik, you have to stay at home. Diam di rumah. Fellowship di rumah. Belajar dari sekarang doa bareng di rumah. Saya kalau ke Israel, nih berapa bulan yang lalu ketika ada Iran nyerang Israel, saya lagi ada di Yerusalem. Setengah 12 malam, kita udah mau tidur gitu kan. Saya dengan 6 orang Filipin kita ada rumah di Yerusalem, my home Jerusalem. Nah, jadi kita lari ke safe room, dengar sirine. Jadi begitu gitu, itu tuh harus semua lari nyelamatin diri di safe room. Dalam waktu berapa lama? 4 menit. Astagfirullah, 4 menit kata saya. Gimana kalau nyeplok telur? Lagi nyeplok, nggak ada alasan. Kalau lagi bertelur, nggak ada alasan. 4 menit itu rule. Kalau nggak mati. Wah. Padahal 2 minggu sebelumnya saya kirim orang-orang pendoa-pendoa dari Indonesia itu ngirim ke kita. Sama juga ada roket dari mana? Houthi ke Yerusalem. Bukannya lari, tapi ada roket langsung. Wih, roket. Emang orang Indonesia nggak tahu matinya. Gila foto. Jadi ketika kita di safe room, tutup pintu, itu dari beton semua. Nunggu sampai aman nggak? Sampai orang Filipina ngomong, wah, the war is so real. Begitu dekat, karena kita nih jauh kan dari sana. Yes. Dan apa yang kita lakukan di safe room itu? Doa. Orang ateis juga nyari Tuhannya tuh. Karena kita terlalu tenang, di sini nggak ada perang. Belajar, kalian harus belajar saat ini tuh lagi peperangan rohani hebat nih. Bisa benar-benar setan tuh masuk ke kamar anakmu, cucumu dan lain sebagainya. Secara spirit. Nah,
Jadi kita lihat di sini, apa sih sebetulnya kita di dalam era ini? Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 29 begini, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Tahu nggak kemarin, mungkin banyak di antara kalian nggak pernah update berita ya. Kemarin malam tuh ada hujan meteor terbanyak, nggak pernah terjadi. Bintang-bintang kan berjatuhan dari langit-langit dan kuasa langit akan goncang. Kalau ini terjadi, ngerinya seperti gimana? Tapi sesudah siksaan itu. Tapi siksaannya model gimana? Pertanyaannya. Nah, coba ya saya move sedikit. Apakah benar tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah jelas banget? Di dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14, itu Yesus ada di Bukit Zaitun. Ditanya oleh murid-murid, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda. Ada dua tanda, tanda kedatanganmu dan tanda, jadi kiamat. Kedatangan Tuhan belum kiamat. Ada orang-orang yang tertinggal, disiksa minta ampun, disiksa oleh sistem antikris nanti. Nah, jadi ada tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi di situ dikatakan waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar apa? Deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab apa? Tapi belum kesudahan. Jadi ketika perang ini, perang itu dan sebagainya, ini belum kesudahan. Next, terus. Sebab, nah ini udah mulai nih, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kegelapan, kelaparan, dan tahu nggak? Percaya nggak kalau saya pernah khotbah nih sebelum pandemi, one day beras bisa satu hari gaji untuk beli beras saja. Saya melihat Pak David kemarin di rolling text di ini, kok di Papua 1 kilo beras 54.000 rupiah. Saya tinggal di Bandung dan Jakarta, di Mall of Indonesia. Berapa upah UMR? Sehari makan berapa, Pak? Nggak tahu, kalau di Kendari mungkin masih murah, tapi kalau di sana 50.000 udah nggak cukup. Udah nggak cukup. Bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, krisis ini sedang datang nih di berbagai tempat, dan bersyukur Indonesia masih ketolong karena resourcesnya banyak, penduduknya banyak, masih bisa, ekonomi masih bisa berjalan gitu, daerah-daerah lihat. Nah, lalu di dalam ayat ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, itu New Age. Nah, baru ayat ke-9 itu ada namanya antikristen, di mana pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang murtad karena mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, banyak nabi palsu dan lain sebagainya. Nah, banyak kedurhakaan di dalam ayat ke-13. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Selamat itu maksudnya fisik, kita enggak, menyangkal iman. Gak heran banyak mualaf di mana-mana.
karena persoalan ekonomi. Nah, tapi ayat ke-14 baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Jadi ini nih klimaksnya nih yang harus dilakukan nih. Karena setelah itu itu masa benar-benar itu udahlah, jangan hidup di situlah, jujurnya deh. Karena apa? Penderitaan demi penderitaan. Dan orang percaya itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Nah, oke, saya akan masuk di dalam pengalaman saya ketika Tuhan menuntun saya dan teman-teman untuk mengadopsi Yerusalem. Aduh, kita nih kan My Home Indonesia ini udah ada di berbagai negara sekarang. Filipina baru dibentuk lagi. Ketika My Home itu adalah mengikatkan diri dengan tanah, covenant with the land gitu. Bukan organisasi, bukan. Kamu hidup di sini, kamu harus cinta tanah ini, kamu harus mati untuk tanah ini. Waduh. Nah, satu saat kami ada menyelenggarakan acara World Prayer Assembly di Perth, Australia, tanggal 3 sampai 6 Oktober 2023. 3.700 pesertanya. Lalu seorang pendoa syafaat, Rick Ridings namanya, dari Yerusalem, pada tanggal 5 Oktober makan pagi bersama dengan saya di hotel. Dia bertanya begini, Daniel, tahun 2024 bulan Mei jadikah nanti kita bikin World Prayer Assembly di Jerusalem? Saya spontan ngomong, no, we gonna cancel. Kita cancel. Why, Daniel? Saya ngomong begini, the great shaking is coming. Kegoncangan besar akan terjadi. Kamu harus bawa unity di Yerusalem sendiri. Karena saya jauh di Yerusalem. Ya memang udah puluhan kali saya ke Yerusalem, tapi nggak pernah selekat sekarang untuk adopsi gitu. Nah, tanggal 5 Oktober, oh my God, tanggal 7 Oktober kami masih ada di Perth. Hamas menyerang Israel di jalur Gaza. Wah, kita pikir kecil lah itu, teroris menyerang Israel, kayak kutu aja gimana. Ternyata sampai sekarang. Dan ini akan menuju Gog Magog, perang dunia ketiga muncul dari situ. Sini kita sampai perang tarif lah segala macam, sampai Indonesia kemana. Waduh, ini menyentuh semua aspek di dunia. Jadi ketika perang terjadi, kita pikir, kecil. Tapi tanggal 7 Oktober jam 6.30 pagi, 1.400 orang dibunuh oleh teroris ini. Termasuk anak-anak kecil, bayi-bayi. Tuhan bicara apa? Apakah Israel tuh negara koflok? Gak punya intelligence? Mau satu intelligence terbaik di dunia? Saya nggak bicara politik ya, saya mau berbicara mengenai akhir zaman. Saya berbicara mengenai firman. Nah, terus kenapa bisa 30.000 orang masuk membunuhi orang-orang, termasuk anak-anak muda, di namanya Nova Festival? Lagi mereka nyanyi-nyanyi dari malam sampai ke pagi, namanya Nova Festival di jalur Gaza. Dibunuhin. Ya udah, saya pikir itu peristiwa di sana. Tapi kan saya ngambil keputusan juga ini, harusnya bikin WPA di Yerusalem, nggak jadi gitu kan. Jadi kita mengirim 5 anak-anak muda ke Yerusalem. Lagi perang. Kata saya, kalian doa di Yerusalem. Kenapa sih Indonesia jadi riweh begini gitu kan? Apa urusan kita nggak ngirim pendoa juga nggak rugi, nggak jadi masalah. Tapi Tuhan suruh adopsi sana.
Nah, ternyata adopsi Yerusalem itu mengadopsi zaman. Nah, di sini 5 anak-anak muda umur 20-an, 21 datang ke saya. Bener kalian siap mau pergi ke sana? Siap Om. Kalian belum kawin, jangan nanya gitu Om, masih muda. Tapi kamu nggak takut mati? Nggak. Uduh, hebat nggak? Kalau penoa yang udah kaya, udah oldies, mikir dulu kan. Bener nggak? Kalau ini mungkin, ini kata saya nih, kalian masih panjang harapan kalian gitu kan. Nggak apa-apa Om, kalau gitu kamu pergi tapi bikin MOU. Kalau ada apa-apa, keluarga kamu nggak nuntut aku, kirimlah ke sana. Kamu harus doa di Yerusalem, nggak boleh kemana-mana. Tiap hari saya telepon, ada di mana? Lagi doa worship Yerusalem. Satu saat, satu hari saya telepon, nggak dijawab-jawab. Kemana nih sampai siang gitu? Kamu ada di mana? Di jalur Gaza Om. What? Kata saya, pulang ke Yerusalem sana. Kata siapa? Kamu nggak minta izin. Saya marahin gitu kan. Om, disuruh Tuhan Om, disuruh Tuhan. Udah begitu saya udah marahin, malah gini, Om boleh nggak Om minta satu Om, satu hal. Kami perlu uang. Untuk apa? Untuk membeli roti. Roti apa? Ya, ke prajurit-prajurit. Kita nggak bela Israel, kita non-blok kan negara kita. Om, ini jiwa-jiwa Om. Ya, oke, berapa itu rotinya? Satu roti itu mahal, itu mesti yang kosher lagi. Kalau kita bikin haram, nggak bisa, nggak boleh makan mereka. Jadi mahal sekali. Udah saya pinjem dulu. Jadi itu mereka beli roti pas hari raya Hanukah, yaitu hari pentabisan bait suci. Lalu mereka pesta. Ketika mereka nanya, where you come from? Kamu dari mana? Indonesia. What? Indonesia kan dianggap musuh, tukang ngutuk lagi kan. No. We are a good people. We are Christian. We come to pray. Kami datang untuk mendoakan. Terus bawa roti. Wah, akhirnya mereka pesta-pesta, makan roti itu, terus ngomong, mungkin ini roti terakhir yang kami makan. Setelah itu kami akan mati. 3 hari kemudian mereka mati di medan perang. Lalu saya katakan, kalian udah doakan? Sudah Om, kita doakan mereka satu-satu. Waduh, ini keren banget. Berarti urusannya jiwa-jiwa. Dan sejak itu mereka pulang, saya pergi ke sana 5 kali ke jalur Gaza. Saya waktu itu pernah juga doa di perbatasan jalur Gaza. Saya bergandengan tangan dengan orang-orang penggerak doa dari berbagai negara. Bom meledak di tempat parkir, seperti di tempat parkir, buar gitu. Kalian tahu nggak rasanya deket bom gimana? Kalau pengen merasa begitu, ikut saya sekali-kali dah. Itu bulu semua berdiri, rambut kayak Tintin, air ludah gak ada nih. Kita merem begitu. Wah, udah. Terus saya buka mata, wih surga. Ternyata enggak. Pada berdebu semua gitu kan. Lah kita masih hidup nih gitu kan. Dan kita pasti bergandengan tangan, maklum kita orang-orang kudus kan gitu kan. Takut masalahnya tuh. Nah, jadi sejak itu Tuhan bicara, kamu adopsi, kamu harus punya rumah doa di sana. Aduh, rumah doa di Kendari aja susah. Gimana mau di Yerusalem? Dan kita hampir 2 tahun. Tahu nggak sepanjang perjalanan itu? Singkat cerita, sampai Natal kemarin, kami nih ya, diundang untuk pesta 25 Desember. 25 Desember hari apa? Natal. Di mana? Armageddon. What? Armageddon tahu nggak? Itu tempat kiamatnya dunia. Jadi ini ujungnya akhir zaman nih, Armageddon. Kita bisa masuk ke situ.
Secara formal kita diundang, saya suruh sharing. Hebat kan? Hebat gak? Enggak. Saya ini bukan orang hebat. Pertanyaannya kenapa saya? Saya nggak mau jadi orang hebat di situ. Yang saya stres itu, saya nanya ke mereka, ada orang Kristen nggak? Ketika kita merayakan ini, nggak ada. Yahudi semua. Gimana kalau beres khotbah gua disalib, dilemparin batu, 2 bulan saya nggak bisa tidur loh. Gua mau cerita apa? Saya, kenapa? Kata saya punya pendeta-pendeta terkenal orang Amerika. No. Messianic Jew. No. Mereka lebih benci lagi. We welcome you Indonesia. Saya baru ngerti. Di sini saya baru ngerti. Indonesia memegang kunci penginjilan bagi dunia. Amin. Cuman pemegang kunci jangan jalan-jalan melulu. Ngerti pintu di mana, lubang kunci di mana. Jadi 25 Desember itu sejarah buat hidup saya. Saya udah nggak mikir 26, 27-nya apakah saya masih hidup atau enggak. Tapi saya cuman kesaksian. Saya orang Indonesia, tidak layak untuk diselamatkan, tapi saya percaya kepada Yesus yang dilahirkan dari keluarga Yeshua Hamasiah disebutnya, keluarga Yahudi, dan saya percaya dia sebagai Tuhan buat saya dan dia mengubahkan saya. Karena itu saya ada di sini. Saya memberi makan kalian semua. Diem semua tuh. Beres khotbah, saya pikir mereka akan marah. Enggak. Mereka ngomong begini, nanti next time kalau ke Israel nginep di rumah kita. Tahu nggak pelayanan Yesus tuh kalau begini, bolehkah aku menumpang makan di rumahmu? Gitu. Jangan bertobat ya, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa kamu dosa kamu gini-gini? Enggak gitu. Jadi bersahabat, fellowship. Nah, dari peristiwa itu Tuhan ngomong begini, waktuku sudah tiba. Indonesia, rise up, bangkit Indonesia, untuk menjadi pasukan penginjil bagi dunia. Nggak ada yang amin. Semuanya begini memang. Ya siapa yang silahkan aja, silahkan. Kenapa waktu itu Tuhan tunjukkan diri? Nggak ada yang percaya ke saya. Network kami juga ada yang percaya. Mereka, you bisa begitu ya? Karena kita dari negeri yang disebut antah berantah di sini. Indonesia sedang dimunculkan oleh Tuhan bagi dunia. Yuk kita saksikan satu movie. Ini rada panjang dikit, 6 menit, tapi jangan tidur ya. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, aku siap jadi penjagamu. Oke, selama 1 tahun perjalanan ini, dari perang ternyata pintu penginjilan terbuka. Dan Tuhan ngomong begini, aku sedang membuat cemburu. Bangsa-bangsa lain harus memenuhi kuota terlebih dahulu. Yuk kita saksikan ya. How could I
been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. You're so faithful, Lord. All my life. Okay, you gotta sing. Your goodness is running out, it's running Seperti di surga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami. Ketika di dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang memberkati umat pilihan Tuhan akan diberkati. Siapa yang setelah ini penyingkapan demi penyingkapan terjadi. Saya 2 kali pergi melihat bagaimana lembu merah. Apa signifikannya lembu merah? Coba Bilangan 19 ayat yang kedua. Coba Bilangan 19 ayat yang kedua. Buka. Ini perintah Tuhan, ya. Bilangan 19 ayat yang kedua. Inilah ketetapan hukum. Jadi udah nggak bisa tawar menawar lagi. Yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela dan yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk, masih perawan, tidak bercacat. Kenapa tidak bercacat? Karena ditemukan 5 ekor di Texas, di Amerika. Karena lagi COVID, gak dipantik kupingnya pakai ini komputer barcode. Jadi nggak ada cacat. Nah, apakah sekedar lembu merah? 2 kena diskualifikasi karena beruban. Kata saya, kenapa nggak beli pinset aja gitu kan? Tapi itu udah tanda tuir tua, udah nggak berlaku. Nah, terus bukan sekedar lembu warna merah, tapi kalau kita kan lembu bule juga banyak di Indonesia gitu kan, mau 5 miliar harganya. Tapi ini DNA-nya dicek keturunan yang dulu. Oh my God. Jadi keturunan lembu zaman dulu gitu. Waduh, tes DNA. Kalau di sana tuh jago tes DNA. Nah, coba kita saksikan film yang lembu ini, lembu merah. Kita ada di Silo dan kita melihat ini Rio yang nubuatan di mana yang sudah tertulis di dalam Bilangan 19 untuk pentabisan, untuk pembangunan
ritual untuk pembangunan bait suci. Dan kita lihat di sini lembu merah yang tidak bercacat, betina, ada 5 ekor di sini. Jadi kita melihat bahwa semua nubuatan ini sedang terjadi dan akan terjadi ke depan, dan ini adalah waktu percepatan nubuatan firman Tuhan mengenai kedatangan Sang Mesias, yaitu berbicara mengenai pembangunan bait suci yang ketiga. Tetapi kita lihat bahwa bait suci ini adalah kita semua, dan keselamatan akan datang atas setiap bangsa-bangsa di dunia. Peralatan bait suci sudah disiapkan. Sekarang pertanyaannya gimana mau membangun? Itu ada Masjid Al-Aqsa di sana. Ternyata Jared Kushner itu mantunya daripada Donald Trump. Dia dipakai untuk jadi pemersatu. Jadi Jared Kushner namanya, umur 44 kalau nggak salah, tinggi banget, kawin dengan Ivanka Trump. Nah, dia tuh orang Yahudi asli. Dia yang membeli gedung di New York, Fifth Avenue, Jalan Fifth Avenue, jalan kelima gitu. Dia yang membeli gedung 666. Jadi ada berapa lantai disewa oleh Lucifer Enterprise. Nah, dia itu dipakai untuk mempersatukan para pemerintahan, termasuk juga Raja Pangeran Arab Saudi, temennya itu, untuk bikin One World Religion, Abraham Accord namanya. Nah, dia bisa, istrinya tidak punya darah Yahudi sama sekali, Amerika, anak Donald Trump, sudah ditahbiskan jadi Yahudi. Ini gak pernah terjadi. Dengan satu win-winnya apa? Supaya dia bisa mempersatukan Timur Tengah semua. Perjanjian damai ini untuk apa? Membangun bait Allah. Di mana kalau menurut dia nggak usah masjid itu dibongkar, side by side sebelahnya. Jadi kerukunan kayak Pancasila lah gitu, ada gereja, ada kuil, ada apa gitu kan. What? Ini akan lebih cepat dari dugaan kita semula. Dan itu pembangunannya pakai teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat semua sedang berjalan cepat sekali, super cepat. Yang dulu pikir dongeng, cerita doang, kok sekarang jadi kenyataan. Hati-hati kedatangan Tuhan juga suddenly, tiba-tiba. Ketika saya ada di Silo ngelihat lembu merah ini, ada serombongan orang para rabi. Saya ngobrol dengan mereka, bangsa-bangsa datang ke sana ngelihat lembu merah ini. Lalu saya coba dekat dengan dia dan saya bertanya kepada rabi ini, "Rabai," kata saya, "gimana menurutmu Mesiasmu?" Karena dia nggak percaya Tuhan Yesus, nggak percaya Yesus Kristus Mesias. Dan saya bertanya, menurutmu, menurut nubuatan Taurat, Mesias ini kapan datangnya? Soon. Dia ngomong segera. Syaratnya gimana? Orang Yahudi yang darah Yahudi, ada 17 juta di seluruh dunia, itu harus kembali pulang. Dan sejak perang itu, jangan dipikir kosong, banyak yang pulang ke sana. Tujuannya untuk apa? Mesias supaya datang. Pembangunan bait Allah segera dimulai. Lalu saya nanya lagi kepada dia, berapa singkat, Rabi? Dia jawabannya ke saya lebih di luar prediksi saya. Dalam setiap detik kamu harus siap. Wow.
Setiap detik kalau malam ini datang, kita siap ya? Bagi Rabi, tulisan itu tuh dipelajari terus loh. Very detail, nggak kayak kita eskatologi juga, yang satu kemana, satu kemana, satu kemana. Kita juga rapture juga bisa ribut, pahamnya beda-beda. Mereka tuh satu, jelas sekali gitu kan. Nah, jadi kita lihat tanda-tanda ini semakin jelas dan semakin dekat sekali. Nah, saya coba singkat aja, coba slide ini saya singkat ya, sesingkat mungkin, semoga Anda bisa mengerti juga. Nah, pada era saat ini, tolong slide-nya, kita sedang masuk di dalam hari-hari yang besar atau menuju hari Tuhan, yang disebut hari Tuhan ya, the great days. Terus next, apa yang terjadi di dalam hari-hari ini? Yuk cepat ya. Terus ya, terus jadi kita ada di zona di sini, kita ini dalam masa lalu dan masa depan. Makanya nih usia yang gocap gini udah sulit nih kita mikir, karena anak-anak kecil itu berpikirnya udah computer brain, otak komputer, gak bisa gaya kita. Jadi kita nih seperti generasi sandwich, kepepet dari masa lalu. Kudu begini, kan pendeta zaman dulu harus begini, yang satu harus gini, kedua, ketiga, keempat. Yang ini nggak mau, nggak ada tuh hukum Taurat kayak begitu gitu kan. Jadi ini harus dikombinasi. Mana slide berikut? Jadi in the past dan the future ini budayanya digital mulai ke sekarang. Nggak bisa nggak gaya komputer. Nah, jadi mempertahankan inovasi ini bagaimana supaya inovasi ini bisa berjalan? Buktinya gereja 10 tahun yang lalu kan nggak ada begini. Sekarang pakai ini supaya lebih jelas. Nah, jadi ini banyak ini tadi tarik, termasuk saya nih baby boomers harus mau mengerti dong. Kalian notol-notol ini aja salah melulu, touchscreen-nya salah melulu. Gimana sih mau buka? Istri saya juga suruh cucu saya, gimana ini oma salah, karena salah masuk, error lah HP-nya kan. Jadi ini generasi kita ke depan itu namanya flash generation. Apa flash itu? Teknologi. Coba dari awal, yang kedua, ketiga, cepat ngikutin aku ya. Yang mana? Dari awal. Nah, ini udah. Terus dari awal, cepat. Next. Nah, jadi peta negara yang perang ini di dalam Matius 24 itu kita lihat eskalasinya meningkat sekali. Yang paling ngeri itu adalah 9 negara yang punya nuklir. Kalian bisa bayangkan satu nuklir kekuatannya 3.500 kali bom Hiroshima. Makanya Amerika sangat takut sekali dengan Iran, karena Iran itu sudah punya sumbernya untuk pembuatan nuklir, dan dia akan membuat trial 20 nuklir, senjata nuklir 20, menghancurkan satu negara Israel. Israel itu kan kecil ya, kalau Sulawesi Tenggara aja lebih gede gitu kan. Cukup satu, dengan tetangganya habis. Tapi efeknya bumi akan gelap, akan terjadi virus merajalela, dan 7 tahun pemulihan tanahnya. Itu firman Tuhan tuh akurat, super akurat.
Cuman saya nggak mau menyentuh itu, nanti terlalu kepanjangan ya. Nah, kita lihat di sini sampai lihat ya di bawah ini nggak lengkap kalau menurut saya, ini nggak lengkap. Juga ada namanya Korea Utara, dia punya senjata nuklir juga, Korea Utara. Nah, deru perang sudah terjadi. Next. Terus gempa besar, lihat, terjadi dari tahun 1900, tetapi tahun ini eskalasi gempanya, ini saya lupa nih grafiknya belum dimasukin nih ya. Tahun ini tuh eskalasinya meningkatnya luar biasa, gempa bumi. Next, terus. Oke, terus. Nah, robotik ini adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanika dan perangkat lunak komputer. Jadi robot itu jangan dipikir ciptaan manusia, enggak. Robotnya sekarang lebih pintar dari robot Sofia. Robot Sofia itu punya paspor Saudi Arabia. Sekarang punya 3.000 robot Sofia lagi yang baru dikasih nama satu-satu, ada warga negaranya, dan dia lebih pintar 300 kali dari robot Sofia. Jadi ke depan robot itu bisa ciptakan robot menciptakan robot. Ngerti nggak? Jadi si robot ini bisa cerdasnya begini. Gua dulu geraknya nggak bisa begini nih, sekarang aku akan ciptakan dia bisa gerak begini. Dia sendiri yang ciptakan. Yang ngeri ini nuklir, bukan presiden tombol gini-gini, enggak, langsung jedor sendiri, mengoperasikan sendiri. Nah, kita nih, waduh, ini situasi ini otomatis dia akan bisa meluncur sendiri. Jadi otak manusia itu kan terbatas gitu kan. Next, coba. Artificial intelligence sekarang sudah berubah jadi artificial general intelligence, atau sekarang lebih super lagi, artificial super intelligence. Maksudnya apa ya? Ini kecerdasan manusia yang digantikan. Contoh, satu pabrik di daerah Kerawang, saya waktu itu ngedoakan begini, saya disuruh mendoakan satu pabrik bikin pelek Toyota, mobil Toyota. Berapa nih karyawannya di sini? 1.300. Nanti Bapak doakan pabrik yang di seberang. Kenapa? Di sana lebih komputer. Berapa tenaga kerja? 30. Tapi kerja 24 jam. Tidak ada demo. Dan lebih akurat, gak ada error. Jadi kata saya ini gimana? Ya kita lagi coba pemutusan hubungan kerja, kita tawarin nih PHK gitu. Waduh, ini gimana nih? Udah, kita sudah berjalan seperti ini. Terus, next. Nah, tanggal 17 Agustus hari Minggu ini, BI Payment ID. Jadi data kita nih, setiap Anda dan saya sudah ada di Amerika. Ada di big data namanya Stargate. Jadi maksudnya gimana? 17 Agustus Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Bank Indonesia Dudi Dermawan menjelaskan payment ID berisi 9 karakter yang berbasis NIK, nomor induk KTP, nomor KTP. Jadi betapa powerfulnya payment ID ini, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening,
Jadi nggak ada yang namanya nggak transparan, semuanya akan kelihatan. Akan ada equivalent yang terkait dengan payment ID-nya, kata Dudi. Peluncuran payment ID akan dilakukan bertahap. Tahap pertama memakai pendekatan BI-led dengan target implementasi pada tahun 2027. Tahap berikutnya akan mengusung pendekatan terintegrasi dan ditargetkan berjalan pada 2029. Kenapa 2029? Karena 2030 Indonesia sudah terkait dengan World Economic Forum, One World Order, di mana Indonesia menjadi bagian ring pertamanya, di mana World Economic Forum punya tagline-nya gini, you will own nothing but you will be happy. Apa itu artinya? Kamu percuma punya harta apapun karena kamu akan senang-senang saja. Maksudnya gimana? Kalian punya tanah, punya rumah, apa semua milik negara. Bahkan tahun 2026 yang akan datang, bayi yang lahir milik negara. Kalau kalian nggak tahu, keterlaluan, nggak pernah baca ini. Makanya jangan ngelihat Nikita Mirzani terus gitu. Berita dong, beritanya yang mendunia gitu. Kita dalam under satu kontrol dunia, di mana nanti pandemi berikutnya nolak, udah ada hukum patsalnya. Dihukum berapa? Kalau nggak salah 500 juta. Kalau Anda memprovokasi supaya jangan mau disuntik, jangan mau ini, 50 miliar atau hukuman mati. Dan ini sudah ada di Omnibus Law kesehatan. Kok sampai aturannya begitu, sampai dilarang juga minum herbal? Ini bukan dongeng, ini situasi yang sedang terjadi. Data kita sekarang sudah, kenapa 18 Agustus diliburkan? Apa karena holiday? Bukan, hari pertama sistem dioperasikan. Semua transaksi Anda beli nanti sampai ke warung apapun nanti akan masuk transaksi itu, kena potongan pajak. Beli pecel lele kah? Apa gimana? Karena mau nggak mau nanti cashless, tidak boleh pakai uang cash. Dicecerlah mobil, sekarang mobil digital, mobil listrik, supaya apa? Nggak diperjualbalikan itu nama Anda terus, supaya digitalisasi. Nah, kita lihat di sini. Next, terus. The Great Reset adalah World Economic Forum, targetnya 2030. You will own nothing, but you will be happy. Jadi ini setuju nggak setuju, ini udah setting 2030. Dan Indonesia udah sign kontrak. Ketika kapan? G20 di Bali. Terus next. Jadi semua akan terkontrol. Anda pakai pakaian gimana, beli pakaian apa, sepatu dan sebagainya. Teknologi kita lihat. Kok bingung ya? Sekarang cuaca nggak jelas. Cuaca bisa dimodifikasi. Kita bayangin summer gini hujan terus. Gimana nanti musim panas? Keringnya kayak seperti apa? Sementara musim panas bisa banjir. Nah, HAARP ini teknologi yang merekayasa cuaca yang ada di Alaska. Dan bisa juga jadi senjata untuk membuat gempa bumi. Gempa bumi hebat, tsunami. Next. Terus ini ada di Alaska. Nah, Blue Beam
Ini hati-hati, Blue Beam ini teknologi apa? Menyesatkan hebat-hebatan. Karena mereka akan membuat gelombang frekuensi untuk menciptakan ilusi supranatural. Jadi seolah-olah nanti Yesus datang, paniklah semua. Bisa menciptakan itu di udara nanti. Nabi Muhammad lagi terbang, bisa naik burak, bisa. Yesus datang kembali, wah tersesatlah semua. Penyesatannya jangan pikir pendeta loh, enggak, by teknologi. Next, CERN, saya pernah pergi ke sana nih, ini di Geneva, menciptakan kembali Big Bang. Ini apa? Mencoba membuat Big Bang tubrukan yang hebat. Maksudnya untuk apa? Terus dulu. Simbolnya 666. Ini ada di bawah tanah 27 km nih. Large Hadron Collider. Tujuannya untuk apa? Membuat Big Bang itu apa? Karena mereka percaya bahwa bumi ada, kalian ada ini karena Big Bang dulu. Jadi maksudnya mereka ciptakan Big Bang yang kedua itu apa? Portal dibuka, mesin waktu. Maksudnya nanti Nephilim itu makhluk-makhluk angkasa akan turun. Makanya sekarang kita lihat Marvel dan sebagainya. Anak-anak lebih hafal Marvel daripada Alkitab. Itu kan demon semua, itu penguasa angkasa semua. Kenapa banyak orang tersihir dengan teknologi seperti itu dan membuat frustasi? Karena imannya jatuh, kosong, gak ada persekutuan dengan Tuhan lagi. Makanya perlu sekali kita bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita, ini benar dari Tuhan atau bukan. Ini Siwa ininya loh, apa tuh Dewa Siwa, mana? Next nih, Dewa penghancur. Terus ya, jadi mereka akan menurunkan namanya lubang, membuka lubang jurang maut. Ada kan di dalam Alkitab, black hole namanya. Next, transhumanism itu apa? Ini udah kemalaman atau enggak nih? Apa stop sampai di sini atau terus nih? Pagem? Sedikit lagi? Terus? Jarang ada yang begini kan? Khotbahnya diberkati, mujizat, terus. Bangkit dari tidur. Ini kita dalam era peperangan rohani yang hebat. Transhumanism itu apa? Manusia dicampur teknologi. Jadi bioteknologi, rekayasa genetik, nanoteknologi. Nanti kalau misalkan gimana chips itu? Apa pakai Motorola yang kecil itu segede beras itu? Bukan. Tetes hidung. Nanopartikel liquid. Jadi satu masuk ke otak, receiver ke kontrol, Anda ada dimanapun. Nanopartikel liquid itu kan kecil sekali, nggak kelihatan tuh, kayak debu gitu. Jadi nanti transhumanism itu dikontrol emosinya, keputusannya, membuat manusia itu jadi stres. Nah makanya kita nih harus jadi manusia roh. Ini nggak ada roh, setan ini. Teknologi itu dipakai oleh setan, makanya kita harus pakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau bisa bikin TikTok penginjilan, kesaksian, kenapa sih nggak ada produk-produk begini? Cuman jualan doang. Nah, terus singularity, apa nih maksudnya? Singularity ini mengubah peradaban. Maksudnya gimana?
nanti orang nggak bisa mati-mati, namanya immortality. Maksudnya gimana? Kalau jantung Anda bocor, gagal jantung dan sebagainya, nanti pakai nano aja, robotik. Tahu nggak rumah sakit di Bali? Nanti di Sanur Bali, Mayo Clinic, orang yang sakit dioperasi, dokternya di Amerika, pakai robotik. Nah, sekarang organ-organ apa yang kalian udah fail, gagal gitu kan, itu by teknologi, supaya Anda hidup terus. Mau hidup 500 tahun, gua nggak mau. Tapi bukan manusia lagi kayak zombie. Sebagian itu diganti spare partnya tuh. Nah, itulah makanya di dalam kitab Daniel itu ada patung Nebukadnezar itu kaki itu kan apa, terdiri dari iron and clay, apa tuh, iron and clay itu besi dan tanah liat. Tanah liat tuh kita kan daging, itu maksudnya Iron Man. Tapi spiritnya apa? Spirit Romawi, spirit dewa-dewi yang dulu dibangkitkan kembali. Next. Nah, apa sekarang kita? Kami di My Home melahirkan Gate 30.33. Maksudnya apa ini? Go Evangelism Transformation 30.000 tahun 33. Mengirim 30.000 misionaris. Next. Nih, Matius 24 ayat 14. Next. 3 pilar kita akan kirim: church planting, marketplace, diaspora. Maksudnya ini apa? Kirim ke kami anak-anak muda yang mau bikin church planting di luar negeri dengan belajar bahasanya. Terus kalau marketplace, mana anak-anak muda daripada jadi nambah koleksi pengangguran di Indonesia, mulai belajar bahasa Jepang, mau dikirim ke Brunei, ke Malaysia, ke Eropa dan lain sebagainya. Kita akan latih mereka menjadi manusia-manusia unggul yang berkepribadian Kristus, yang mau menjadi misionaris, yang siap dikirim ke sana, tapi profesional. Nah, contoh yang Jepang itu akan dilatih kurang lebih 3-6 bulan gitu, bahasanya harus bahasa Jepang dulu, nanti dilatih mau bagian apa, AI, mau di pabrik, mau healthcare dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka supaya apa, di sana mereka jadi misionaris, tapi mereka juga punya income untuk bisa menghidupi, lumayan, lebih puluhan kali dari UMR di sini hasilnya. Nah, jadi kita ingin mengirim anak-anak muda ini 30.000 orang. Diaspora maksudnya apa? Orang-orang yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia kita latih jadi penginjil-penginjil, misionaris di sana. Next. Nah, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Apapun yang terjadi, saya katakan roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Hari-hari ini saya katakan bukan hari-hari yang keok, hari-hari yang stres, hari-hari yang jadi mental illness, bukan. Hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya orang diurapi Tuhan akan bersinar seperti cakrawala, seperti firman Tuhan. Kalau kita percaya nubuatan-nubuatan yang lain, kita nggak percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Engkau akan jadi berkat dimanapun juga. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Malam hari ini kami percaya bukan sekedar to get to know, untuk hanya mengetahui, untuk kami memiliki pengetahuan, tetapi kami berdiri di tempat kudus-Mu, di mana hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Urapan Tuhan akan turun atas kami,
Kuasa Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupan kami, dan kami akan menjadi garam, menjadi terang, dan kami akan benar-benar bersaksi bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali oleh nama Tuhan Yesus Kristus kita beroleh selamat. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kami pada saat ini berdiri di tempat kudus-Mu. Kami berdiri sebagai murid-Mu, sebagai orang kudus-Mu, bahwa kuasa yang ada di dalam kami lebih besar dari dunia ini. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami, pakai hidup kami, pakai anak cucu mantu kami tanpa terkecuali. Bahkan anak kami, cucu kami sejak dari kecil mereka akan diurapi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.